Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Susi akan menjelaskan materi seminar fisika tentang penerapan konsep fisika pada pompa hama manual dan elektrik atau disingkat dengan sprayer. Budidaya tanaman untuk mengendalikan gulma, hama, dan penyakit tanaman umumnya menggunakan pestisida berbentuk cair dan tepung. Untuk mengaplikasikan pestisida cair, digunakan alat penyemprot yang disebut dengan sprayer. Sedangkan untuk pestisida berbentuk tepung, digunakan alat yang disebut dengan duster. Sprayer merupakan alat aplikator pestisida yang sangat diperlukan dalam rangka pemberantasan dan pengendalian hama pada penyakit tumbuhan. Nah, selanjutnya Susi akan menjelaskan tentang pengertian dari sprayer. Alat penyemprot sprayer merupakan salah satu peralatan yang sering digunakan di dunia pertanian. Sprayer digunakan petani untuk mengaplikasikan sejumlah bahan kimia aktif pemberantas hama penyakit pada tumbuhan. Kualitas dan kuantitas bahan aktif yang terkandung dalam setiap butiran larutan atau droplet yang melekat pada spot yang dituju menjadi tolak ukur kelayakan kinerja sprayer. Nah, jadi sprayer merupakan alat yang digunakan untuk memecah larutan kimia pemberantas hama menjadi butiran cair kecil atau droplet. Sprayer merupakan alat aplikator pestisida yang sangat diperlukan dalam rangka pemberantasan dan pengendalian hama penyakit tumbuhan. Selanjutnya, fungsi sprayer. Fungsi utama sprayer adalah untuk memecah cairan larutan pemberantas hama dan penyakit tumbuhan yang disemprotkan menjadi butiran kecil atau droplet dan mendistribusikan secara merata pada spot atau objek yang dilindungi seperti batang, daun, atau buah. Selanjutnya, jenis-jenis sprayer. Sprayer dapat dikelompokkan berdasarkan tenaga penggerak dan jenis pompa sprayer. Yang pertama, berdasarkan tenaga penggeraknya. Yang pertama ada hand operator sprayer atau sprayer dengan penggerak tangan. Yang kedua ada hand sprayer atau atomizer. Selanjutnya ada compressed air sprayer atau sprayer otomatis. Kemudian ada knapsack sprayer atau disebut dengan sprayer semi otomatis. Kemudian ada barrel sprayer, ada bucket sprayer, ada wheelbarrow sprayer, ada slide pump sprayer. Kemudian ada sprayer bermotor atau power sprayer, ada hydraulic sprayer. Kemudian ada blower sprayer, ada hydropneumatic sprayer, dan aerosol generator. Nah, selanjutnya berdasarkan pompa sprayer, yaitu tuh ada hydropneumatic sprayer, kemudian ada sprayer otomatis, dan ada compressed air, ada power hydraulic sprayer, ada pompa cairan, kemudian ada sprayer semi otomatis, kemudian ada slide pump sprayer, ada wheelbarrow sprayer, ada barrel sprayer, dan ada atomizer, kemudian ada bucket sprayer. Nah, untuk jenis-jenis sprayer ini sama, hanya saja yang membedakan yang pertama itu berdasarkan tenaga penggeraknya, yang kedua berdasarkan pompa sprayer tersebut. Bagian-bagian sprayer yang pertama ada tangki, yang kedua ada nozzle, yang ketiga ada unit pompa, yang mana tangki ini dari bahan plat tahan karet untuk menampung cairan, sedangkan unit pompa yang terdiri dari silinder pompa, piston yang terbuat dari kulit. Kemudian ada tangkai pompa untuk memompa cairan,
Kemudian ada saluran penyemprot, terdiri dari kran, selang karet, katup, serta pipa yang bagian ujungnya dilengkapi dengan nozzle. Kemudian ada manometer untuk mengukur tekanan udara di dalam tangki. Ada sabuk penggendong, ada selang karet, kemudian ada piston pompa, ada katup pengatur aliran cair keluar dari tangki, kemudian katup pengendali aliran cairan bertekanan yang keluar dari selang karet, dan ada laras pipa penyalur atau aliran cairan bertekanan dari selang menuju ke nozzle. Kemudian ada nozzle untuk memecah cairan menjadi partikel halus. Selanjutnya, macam-macam sprayer. Yang pertama ada knapsack sprayer. Yang kedua ada motor sprayer. Yang ketiga ada CDA sprayer. Nah, knapsack sprayer atau dikenal dengan alat semprot punggung. Nah, alat semprot punggung ini atau sprayer ini paling umum digunakan oleh petani hampir di semua areal pertanian padi, sayuran, ataupun di perkebunan. Prinsip kerjanya adalah larutan dikeluarkan dari tangki akibat adanya tekanan udara melalui tenaga pompa yang dihasilkan oleh gerakan tangan penyemprot. Pada waktu gagang pompa digerakkan, larutan keluar dari tangki menuju tabung udara sehingga tekanan di dalam tabung meningkat. Keadaan ini menyebabkan larutan pestisida dalam tangki dipaksa keluar melalui klep dan selanjutnya diarahkan oleh nozzle bidang sasaran semprot. Kemudian motor sprayer. Nah, sprayer jenis ini menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak pompanya yang berfungsi untuk mengeluarkan larutan dalam tangki. Nah, ini bedanya dengan knapsack sprayer tadi. Knapsack sprayer ini yaitu tangan yang menggerakkannya agar cairan itu keluar dari tangki, sedangkan motor sprayer ini mesin yang menggerakkannya. Cara penggunaan motor sprayer bervariasi tergantung jenis dan mereknya, antara lain digendong di punggung, ditarik dengan kendaraan, diletakkan di atas tanah, dibawa pesawat terbang, dan sebagainya. Selanjutnya ada CDA sprayer. Berbeda dengan dua jenis sprayer yang sebelumnya, yaitu knapsack sprayer dan motor sprayer, CDA sprayer tidak menggunakan tekanan udara untuk menyebarkan larutan semprot ke bidang semprot sasaran, melainkan berdasarkan gaya gravitasi dan putaran piringan. Cara kerjanya adalah larutan mengalir dari tangki melalui selang nozzle, diterima oleh putaran piringan bergerigi atau spinning disc, dan disebarkan ke arah bidang sasaran. Selanjutnya yaitu prinsip fisika pada pompa hama manual. Yang pertama ada tangki. Tangki yaitu tempat untuk cairan pestisida dengan ukuran tertentu. Tangki yang dituangi cairan menunjukkan bahwa benda cair memiliki bentuk seperti wadahnya. Jadi, cairan pestisida berbentuk seperti tangki. Sifat fisikanya yaitu air menempati ruang. Nah, pada tangki, prinsip fisikanya itu tentang air yang menempati ruang. Atau tangki yang dituangi cairan menunjukkan bahwa benda cair memiliki bentuk seperti wadahnya. Itu adalah prinsip fisika pada tangki. Yang kedua, ada agigator atau pengaduk. Nah, ini berfungsi untuk mengaduk cairan yang ada di dalam tangki dengan tujuan agar cairan bercampur merata dan tidak terbentuk endapan di dasar tangki. Pengaduk ini bekerja memutar seperti mixer, sehingga terjadi gerak melingkar. Gerak melingkar merupakan gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, untuk yang nomor 2, agigator ini prinsip fisikanya itu yaitu tentang gerak melingkar. Sedangkan pada tangki itu sifat dari benda cair.
Kemudian yang ketiga ada POM atau pompa, yang berfungsi untuk memberikan tekanan pada cairan sehingga cairan dapat keluar melalui selang dan nozzle. Ketika pompa digerakkan, maka akan memberikan tekanan yang besar pada cairan sehingga cairan akan keluar. Tekanan di dalam tangki lebih besar daripada tekanan di luar tangki. Hal tersebut yang menyebabkan cairan mengalir keluar. Nah, pada pompa ini, sifat fisikanya yaitu penerapan hukum Bernoulli. Yang keempat, ada pressure gauge atau pengatur tekanan. Ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya tekanan yang diberikan. Tujuannya adalah tekanan yang diberikan pada cairan sama sehingga besarnya cairan yang keluar juga sama. Jadi, cairan yang masuk sama dengan cairan yang keluar. Tekanan yang besar menyebabkan cairan yang keluar lebih besar. Tekanan yang kecil maka cairan mengalir dengan kecil. Jadi tekanan mempengaruhi besar kecilnya yang cairan yang mengalir. Nah, pada pengatur tekanan ini berlaku prinsip fisika yaitu tekanan. Yang kelima ada strainer atau saringan. Nah, strainer ini berfungsi untuk menyaring cairan yang masuk ke dalam tangki. Jika ada benda padat yang masuk ke dalam tangki, maka akan berhenti pada saringan. Benda padat yang masuk pada cairan dapat menyebabkan selang dan nozzle tersumbat. Ketika selang dan nozzle tersumbat, membuat cairan tidak bisa mengalir dengan sempurna. Selanjutnya yaitu ada penutup. Nah, penutup ini berfungsi untuk menutup tangki agar cairan tidak tumpah dan menjaga agar tekanan di dalam tangki stabil, tidak bercampur dengan udara luar. Ketika tutup tangki terbuka, kemudian pompa bekerja, maka akan terjadi tekanan yang sempurna, karena udara akan keluar melalui tutup sehingga tidak mampu menekan cairan. Hal tersebut membuat cairan tidak bisa keluar melalui selang nozzle. Nah, ini merupakan tekanan udara, yaitu tentang penutup. Selanjutnya, ada tangkai pompa yang berfungsi untuk memompa. Ketika tangkai pompa digerakkan ke atas ke bawah, maka akan menghasilkan tekanan. Gerak naik turun pompa, tinggi rendahnya dapat mempengaruhi tekanan yang dihasilkan, sehingga ketika menggerakkan tangkai pompa harus konsisten. Selanjutnya, saluran penyemprot. Nah, pada saluran penyemprot ini merupakan output dari tekanan yang diberikan pada cairan. Saluran ini merupakan jalan keluarnya cairan yang di ujungnya terdapat nozzle. Nozzle berfungsi untuk mengatur keluarnya cairan, bisa menyatu atau menyebar sesuai pengaturan yang diinginkan. Selanjutnya ada sabuk pengendong. Digunakan untuk menyandang sprayer pada punggung, yang mana ini menggunakan prinsip pesawat sederhana, yaitu untuk memudahkan suatu pekerjaan. Selanjutnya, gambar sprayer manual. Nah, inilah merupakan gambaran dari sprayer atau knapsack sprayer yang biasa digunakan oleh petani. Kemudian, prinsip fisika pada pompa hama elektrik. Yang pertama, boom sprayer. Boom sprayer yang akan dikembangkan berupa alat penyemprot seperti knapsack sprayer pada umumnya. Akan tetapi, nozzle dari sprayer ini berada di belakang operator, di mana dalam penggunaannya tidak membutuhkan bantuan tangan untuk memompa dan menggerakkannya. Nah, inilah merupakan kelebihan dari boom sprayer ini, yang mana nozzle-nya itu tidak terdapat pada dekat tangan manusia. Jadi nozzle-nya itu ada di belakang sehingga tidak perlu lagi tangan kita bekerja untuk menekan nozzle tersebut. Hal ini dikarenakan prinsip kerja sprayer ini telah diatur secara otomatis dengan menggunakan baterai untuk menyemprotkan cairan ke lahan yang telah ditentukan. Selain itu,
Boom sprayer tidak hanya memiliki satu nozzle, namun terdiri dari beberapa nozzle yang dapat memudahkan petani dalam menggunakannya, sehingga operator tidak kesulitan dalam menyemprot lahan dan terbebas dari zat yang berbahaya. Prinsip kerja alat ini yaitu pada baterai tangki berfungsi untuk memberikan tenaga untuk memancarkan cairan atau herbisida yang ada di dalam tangki. Kemudian cairan akan mengalir melalui pipa penyalur dan akan memancar pada setiap nozzle. Setiap nozzle dapat dikunci sehingga dapat dengan mudah diatur ketinggian dari nozzle tersebut. Sedangkan tangki yang digunakan yaitu memiliki keunggulan dapat digunakan secara otomatis dan manual. Nah, tangki elektrik yang digunakan secara otomatis memiliki baterai yang berguna sebagai sumber penggerak. Beda dengan Knapp Spexfire atau yang manual. Kalau yang elektrik ini tangkinya bisa digunakan secara otomatis tanpa ada sentuhan tangan manusia untuk menggerakkannya. Nah, ketika baterai digunakan, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik serta terjadi perubahan anode, katode, dan elektrolitnya. Untuk boom sprayer memiliki beberapa bagian, yaitu ada tangkai penyemprot, ada nozzle, ada unit pompa, dan ada penutupnya. Untuk bagian-bagian lainnya itu sama dengan Knapp Spexfire tadi atau sprayer manual tadi. Nah, inilah merupakan kelebihan dari boom sprayer yang mana nozzle-nya itu terletak di belakang operator. Ya, dalam penggunaannya tidak membutuhkan bantuan tangan untuk memompa dan menggerakkannya. Yang kedua, yaitu ada hand sprayer. Hand sprayer ini dari Knapp Spexfire itu yang membedakannya adalah sistem yang digunakan. Nah, pada hand sprayer ini mengubah sistem bertenaga mekanik atau pompa manual menjadi bertenaga hibrid atau mekanik dan pompa dengan otomatis atau pressure switch. Pompa ini akan menyuplai udara bertekanan ke dalam tangki air. Nah, tangki penyemprot ini tetap bisa dioperasikan apabila daya baterai telah habis. Konstruksi pompa manual dari tangki tetap dipertahankan sehingga alat penyemprot dapat dioperasikan bisa secara manual ketika daya baterai habis dan akan otomatis bekerja ketika daya baterainya sudah terisi. Dengan dukungan tenaga hybrid ini diharapkan alat ini itu berfungsi untuk mendukung kinerja petani. Nah, untuk yang hand sprayer yang bertenaga hybrid ini di Indonesia sudah ada digunakan, tapi petani itu belum mengetahui kalau hand sprayer ini yang bertenaga hybrid sudah ada dipasarkan di Indonesia. Selanjutnya, nah ini merupakan gambar dari hand sprayer. Nah, ini merupakan gambar dari hand sprayer. Ini gambar dari boom sprayer. Sedangkan ini adalah hand sprayer. Nah, di sini teman-teman bisa melihat perbedaan dari boom sprayer dan hand sprayer. Yang mana kalau boom sprayer ini memiliki nozzle-nya itu ada 2 atau mungkin lebih, sedangkan hand sprayer ini hanya memiliki satu nozzle dan penggeraknya itu bertenaga hibrid. Nah, selanjutnya itulah penjelasan tentang penerapan prinsip fisika pada pompa hama manual dan elektrik atau disingkat dengan sprayer. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.